Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan pengusaha skincare Shandy Purnamasari terhadap selebgram Isa Zega kembali memasuki babak baru. Ya, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kepanjen, Rabu 30 April 2025, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Isa Zega dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah. Sementara Isa Zega yang tak terima dengan vonis tuntutan tersebut mengaku akan mengambil beberapa langkah, termasuk mengajukan pledoi serta melaporkan JPU ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas dan ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Tidak hanya itu, Isa Zega yang membantah tudingan pemerasan dalam kasus tersebut pun secara terbuka menantang Shandy Purnamasari untuk melakukan sumpah pocong. Dan untuk mengetahui terkait fakta-fakta tersebut secara lebih utuh dan mendalam, maka inilah 5 fakta Isa Zega tantang Shandy Purnamasari sumpah pocong usai divonis 5 tahun penjara. Versi Cumi Top 5. Isa Zega dituntut 5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Shandy Purnamasari. Usai dituntut dalam sidang tersebut, Isa Zega sempat terlihat protes ke majelis hakim dan menyinggung mengenai tuntutan dalam proses kasus narkoba hingga korupsi. Ya, menurut Isa Zega, tuntutan JPU terhadapnya terlalu berlebihan. Mendengar hal tersebut, Ketua Majelis Hakim Ayun Kristianto akhirnya mempersilahkan Isa Zega untuk mengajukan keberatan. Lantas seperti apa vonis yang dijatuhkan terhadap Isa Zega? Bagaimana respon Isa Zega setelah mendengar vonis tersebut? Dan bagaimana pula respon Shandy Purnamasari? Detik-detik tuntutan untuk Isa Zega atau Sahrul. 1. Menyatakan terdakwa Rina Isa Zega terbukti secara sah meyakinkan bersalah melanggar dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rina Isa Zega dengan pidana penjara selama 5 tahun dan dengan pidana denda sebesar 10 tahun. Cukup jelas yang punya ya. Saudara dituntut 5 tahun, dendanya 10 juta, subsidiarnya 2 bulan. Atas tuntutan ini, saudara dan penasihat hukumnya mau mengajukan pembelaan? Pengajukan yang Satu minggu sampai dengan tanggal 6. Baik. Ya. Di tanggal 6 nanti moga-moga tidak ada halangan. Tanggal 8 kita putus. Baik itu. Kok bisa menentukan 5 tahun? Ya, hak mereka. Ya. Oke, nanti silakan dikomentari dalam pembelaannya saudara. Atau ya, jika selesai ditutup diundur tanggal 6 Mei 2025. Bisa saudara jelaskan di sini. Saya menderita kerugian material dan imaterial, pengancaman, pencemaran nama baik saya, pemfitnahan, merusak harkat dan martabat keluarga saya, menghina anak saya, menderita psikis yang dimana saat itu saya sedang hamil. Saudara Isa menyumpahin anak saya cacat, sehingga sebagai ibu hamil saya pikiran dunia membuat saya stres sampai saya pendarahan sampai 3 kali karena kebetulan anak saya dan laki-laki saya tunggu setiap hari. Saya takut sekali ketika saya melahirkan. Hal yang pertama saya tanyakan, tahu nggak tangannya ada nggak, kakinya ada nggak?
Isa Zega mengaku kaget atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Ia lantaran merasa keberatan dengan tuntutan tersebut, Isa Zega dan kuasa hukumnya akhirnya berencana untuk mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya sebagai upaya terakhir untuk melakukan pembelaan. Lantas seperti apa persiapan Isa Zega di sidang berikutnya? Dan seperti apa pledoi yang akan diajukan oleh Isa Zega? Ya, pertama, itu memang haknya jaksa penuntut umum untuk melakukan tuntutan. Karena sesuai dengan hukum acara, jaksa penuntut umum itu harus menuntut. Kalau dia tidak menuntut, bukan jaksa penuntut umum namanya, tapi jaksa pembela umum gitu loh. Nah, makanya dikategorikan dia sebagai penuntut umum karena tugas dia menuntut gitu loh. Nah, maka dari itu, karena memang dia telah menuntut Isa Zega dengan pasal katanya itu 27B ya, tentu kita akan melakukan pledoi di minggu depan. Karena menurut kita ya, tuntutan daripada jaksa penuntut umum itu adalah tuntutan yang ngawur, ngaco, dan tidak masuk akal gitu loh. Coba dibuktikan oleh saudara jaksa penuntut umum di dalam laporan polisi daripada pelapor ini, ada nggak pasal pemerasan yang ditujukan ataupun yang dituduhkan oleh pelapor kepada Isa Zega? Tidak ada gitu loh. Dia hanya takut dikriminalisasi, itu aja ya. Keadilan itu tidak bisa dikriminalisasi. Dia hanya sampaikan kepada saya, Bang, saya minta agar saya ini jangan dikriminalisasi oleh orang-orang. Saya nggak mau itu. Tolong pertetap perjuangan saya, Bang, ya. Ajukan pledoi dengan sebagus-bagusnya, karena Abang sudah melihat sendiri, Bang. Saya tidak ada meminta uang, Bang, gitu. Saya juga tidak ada menerima uang dari pelapor ini. Saya juga tidak ada memeras pelapor ini. Tapi saya dituduh memeras. Abang kan sudah lihat sendiri dari saksi-saksi aja, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan, yang membuktikan saya meminta uang kepada pelapor. Tidak ada saksi-saksi pun yang menerangkan ataupun satu bukti pun yang menerangkan bahwasanya pelapor ini mentransfer uang kepada saya. Tidak ada itu, Bang. Memang benar yang dibilang dia, udah kita uji. Saya juga kan fair. Saya bilang kalau memang ada pemerasannya, tunjukin mana yang diperas, mana yang ditransfer ke Isa Zega. Nggak ada. Dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Isa Zega terhadap Syandi Purnamasari, Isa Zega juga dituding melakukan pemerasan terhadap Syandi. Seperti diketahui, tudingan tersebut muncul usai dokter detektif alias Dr. Samira Farahnas menjadi saksi dalam sidang kasus pencemaran nama baik Syandi. Menanggapi pernyataan itu, Isa Zega membantah keras dan ia menegaskan bahwa tudingan pemerasan tidak terbukti dalam persidangan. Sementara dalam vonis tuntutan, dugaan pemerasan tersebut turut serta hingga memberatkan tuntutan Isa Zega. Isa Zega yang masih bersikukuh tak merasa melakukan pemerasan terhadap Syandi akhirnya secara terbuka memberikan tantangan sumpah pocong kepada Syandi demi membuktikan kebenarannya. Lantas seperti apa tantangan yang diberikan pihak Isa Zega terhadap Syandi? Isa Zega menantang sumpah pocong Syandi Purnamasari ya, terkait dengan tuduhan pemerasan. Isa Zega siap sedia kapanpun menantang Syandi Purnamasari, tolong dibuktikan sejumlah uang dari Syandi Purnamasari pernah memberikan uang kepada Isa Zega ya. Kalau Isa Zega pernah menerima uang dari Syandi Purnamasari ataupun pernah memeras Syandi Purnamasari sejumlah uang ya, Isa Zega siap kena ajab. Tapi kalau memang Isa Zega tidak pernah menerima uang dari Syandi Purnamasari, tidak pernah meminta uang kepada Syandi Purnamasari, maka ajab itu kembali kepada yang bersangkutan. Berani nggak dia? Isa Zega menantang. Tadi udah saya tanya Isa Zega, dia bersedia sumpah pocong, mereka berdua disumpah pakai kain kafan. Siapa yang benar? Apakah Isa Zega pernah memeras atau tidak? Itu aja, jadi nggak usah mereka
beralibi ini dituduh pemerasan segala macam, padahal semua saksinya nggak ada yang bisa yang membuktikan Isa Jega itu meminta uang kepada si Sandi Purnamasari. Nggak ada juga di situ Isa Jega mendapatkan uang dari Sandi Purnamasari. Tidak ada juga saksi yang menerangkan mereka mentransfer uang kepada Isa Jega terkait dengan pemerasan terhadap Sandi Purnamasari. Tidak ada itu. Saya sudah bilang, Isa Jega juga siap sumpah mubahala barang siapa yang melakukan tindakan tidak terpuji ataupun tercela dalam penanganan proses hukum ini, maka dia akan dilaknat oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Jadi siapapun yang mencoba-coba mempengaruhi ataupun memberikan iming-iming kepada siapapun dalam penanganan hukum akan dilaknat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Isa Jega, ya, sampaikan. Makanya hati-hati aja, karma itu pasti ada gitu loh. Jadi kita siap 24 jam sampaikan kepada mereka. Isa Jega siap sumpah pocong dengan mereka terkait dengan pemerasan, ya, karena yang dituntut itu adalah pasal pemerasan. Isa Jega menunggu kapan waktunya dan di mana, di masjid mana. Hadirkan Isa Jega, hadirkan pelapor, mereka sumpah pocong. Ada nggak Isa Jega memeras dia? Ada nggak Isa Jega meminta uang kepada dia? Ada nggak dia transfer uang kepada Isa Jega? Buktikan itu. Kalau tidak ada, maka ajab Allah kepada yang bersangkutan. Begitu juga Isa Jega. Kalau Isa Jega terbukti ada meminta uang dari si pelapor ini dan pelapor ini memberikan uang kepada dia, dia siap diajab. Isa Zega melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadhoni Nasution, mengaku berniat akan melaporkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas, serta ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia lantaran merasa terdapat kejanggalan dalam vonis tuntutan yang dibacakan oleh JPU. Ya, menurut pihak Isa Zega, hal tersebut telah mencemarkan nama baik Isa Zega. Lantas, kapan pihak Isa Zega akan melaporkan hal tersebut? Dan apa alasan kuat pihak Isa Zega melaporkan JPU? Kita dalam waktu dekat juga akan melaporkan Jaksa Penuntut Umum ini kepada Jamwas dan kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Kami menilai ini adalah tuntutan yang ngawur dan ngaco dan tidak sesuai dengan fakta persidangan yang ada, seperti itu. Tuntutan ini adalah tuntutan yang menurut saya sangat aneh sekali dan janggal. Saya minta agar Jamwas segera mengaudit tim Jaksa Penuntut Umum yang mengadili perkara Isa Jega ini, ya, dan Komisi Kejaksaan juga agar mengaudit perkara ini, karena ini sangat aneh sekali dan ini nggak bisa kita tolerir. Nah, dan pelapor juga membuktikan tuduhan dia itu kepada Isa Jega. Dia kan tuduhannya mencemarkan nama baik, gitu loh. Laporannya juga kan pasal pencemaran nama baik. Buktinya juga kan bukti screenshot dan bukti flash disk terkait dengan video yang katanya pencemaran nama baik. Nah, itu yang dibuktikan. Nah, kalau pasal pemerasan yang dimasukkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum itu nggak ada barang bukti pemerasan di situ. Nggak ada si Isa Jega meminta uang dan nggak ada juga Isa Jega menerima uang daripada pelapor ini. Jadi itu adalah tuduhan yang ngawur dan ngaco. Fitri Sahuteru, sahabat Isa Zega, ikut bersuara usai Isa Zega divonis tuntutan 5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam laporan Shandy Purnamasari. Ya, Fitri Sahuteru berpendapat seolah terdapat kejanggalan ketidakadilan dalam kasus tersebut. Menurutnya, laporan Shandy hanya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Namun dalam vonis tuntutan, Isa Zega diduga turut melakukan pemerasan terhadap Shandy, yang mana menurutnya tidak ada bukti dan saksi yang memberikan fakta-fakta tersebut. Lantas seperti apa pendapat Fitri Sahuteru di kasus Isa Zega versus Shandy Purnamasari? Demi keadilan dan kebenaran, ya, aku bersuara selalu untuk keadilan dan kebenaran. Jadi jangan kalian heran ya dengan tuntutan sidang Isa Zega di Kepanjen. Saya hanya keblinger apakah saya yang bodoh atau apa saya nggak ngerti atau apa saya yang apa ya.
Konon tuntutannya itu 5 tahun penjara, tetapi pasal 27 yang dalam LP-nya pencemaran nama baik tidak ada. Yang dimasukkan adalah pasal pemerasan yang sudah bersaksi beberapa orang termasuk Oki Pratama yang katanya dia yang ngasih uang atau diperas, sampai bingung saya ngomongnya. Tidak ada, itu Isa Zega memeras. Ini Bapak JPU bagaimana ya? Kok izin bertanya, kok bisa tuntutannya itu pasal pemerasan, padahal di laporan polisinya itu pasal 27 pencemaran nama baik gitu. Aku bingung karena pada saat kesaksian mengenai katanya ada pemerasan, nggak ada kesaksian tentang pemerasan, nggak ada. Tiba-tiba ada pasal yang masuk yang dituntut itu pasal pemerasan, sedangkan di dalam LP itu pencemaran nama baik, hilang pasal pencemaran nama baiknya yang dalam tuntutan katanya ya. Ya sudahlah Bapak Hakim yang terhormat, yang mulia, semoga benar-benar amanah dalam memutus keadilan untuk Isa Zega. Saya yakin banget Bapak Hakim yang mulia di Kepanjen ini adil ya, mudah-mudahan. Apalagi kan Bapak instansi di kehakiman ini sedang ramai ya diperbincangkan. Ayo kita tunjukkan bahwa Bapak Hakim di Kepanjen ini benar-benar tegak lurus dan melihat sesuai bukti dan fakta persidangan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. One, two, three, four, five.